Hai Sobat Sansas Manegra. Jadi kali ini kita lagi ada di event Miss Kartini Manegra 2025 nih. Super duper meriah banget pastinya, gak kalah meriah dari event Miss Kartini dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Iya betul banget ini. Karena finalsnya juga cantik jelita banget. Cantik abis. Nah, tanpa berlama-lama, yuk ikuti terus keseruannya bareng kita. Jadi sekarang kita sudah masuk ke sesi yang paling menegangkan dan yang paling dinanti-nanti. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab antara para juri dan para finalis Miss Kartini dari 10 besar. Yuk kita simak baik-baik. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini Jadi selain sesi tanya jawab antara juri dan para finalis 10 besar, sekarang di belakang saya sudah ada 3 finalis teratas Miss Kartini Manegra 2025 yang sekarang akan diberi waktu selama 5 menit untuk saling bertukar gagasan. Dan topiknya itu melanjutkan cita-cita Kartini di lingkungan sekolah. Menarik banget kan? Nah, penasaran kan siapa yang kata-katanya yang paling menginspirasi? Yuk kita simak bareng-bareng. bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut bernyanyi riang. Wah, keren banget gak sih acara kali ini? Penuh inspirasi juga pastinya ya. Real banget, aku sampai nangis kayak oh my god, ini udah tadi dak-dikduk ser, terus pas pengumuman pemenang kayak ya Allah, pecah banget gak sih? Asli ya kan. Kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk kita semua. Semoga terus dapat menginspirasi dari jasa-jasa Ibu Kartini terdahulu dan Miss Kartini yang sekarang sudah jadi finalis dan runner up 1, 2, 3. Semoga terus menginspirasi perempuan-perempuan di SMA N1 Grati tentunya, ya kan? Ya betul banget. Semoga program-program yang kalian ucapkan dan kalian buktikan kepada orang-orang yang menonton di sini dan juga yang menonton video ini, semoga tercapai ya program-program kalian itu tadi. Baik, itu saja dari kami. Aku Diva Nadia Anjani dari kelas 11 3 dan aku Anggun Puspitasari dari kelas 10 3. Salam jurnalistik dan salam literasi. Sampai jumpa. La 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 pandanglah awan. Baik, jadi kali ini saya sedang melakukan sesi wawancara dengan salah satu dewan juri. Spesial banget nih, saya sedang bersama Ibu Estu SPD. Jadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada salah satu dewan juri. Jadi yang pertama pertanyaannya itu, apa pertimbangan utama dari Bu Estu dalam menilai para finalis Miss Kartini tahun ini? Baik, dalam pemilihan ini kan ada beberapa tahap ya, dari tahap pengetahuan, dari tahap wawancara yang meliputi masalah lingkungan, bahasa Inggris dan kepribadian, kemudian dari bakat dan minat,
dan yang terakhir tadi sampai ke tahap debat dan adu argumen. Untuk penjurian kali ini yang saya tekankan adalah seorang Miss Kartini itu harus punya wawasan yang luas berkaitan dengan posisi dia sebagai siswi, bagaimana dia bisa mencerminkan sebagai calon penerus Kartini dalam hal ini dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia lingkungan yang lainnya. Dia harus punya wawasan yang luas, jadi tidak hanya sebagai wanita yang katakanlah tadi disebutkan prototype itu ya. Jadi seorang wanita itu harus punya wawasan yang luas, utamanya harus didasari oleh pendidikan yang baik. Dan karena kalau ini masih di lingkungan sekolah, maka yang utama adalah belajar. Dan saya juga menemukan tadi dari beberapa argumen tadi sangat bagus. Ternyata dari beberapa finalis itu punya wawasan yang luas, punya inisiatif yang bagus, punya tujuan, punya rencana yang bagus untuk menjadi contoh atau menjadi panutan sebagai seorang wanita khususnya di lingkungan sekolah kita ini. Makanya tadi dasar saya memilih mereka adalah dari banyak faktor. Yang utama adalah pengetahuan dan skill yang bagus untuk menjadi seorang panutan sebagai Miss Kartini. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Estu, peran ajang seperti ini dalam bentuk karakter dan kepercayaan diri siswi SMA 1 Grati itu bagaimana sih? Baik, sangat bagus karena tadi saya lihat dari beberapa finalis itu bagaimana dia percaya diri dalam menjawab, percaya diri dalam mempertahankan argumennya, percaya diri dalam dia punya wawasan, punya tujuan khususnya di bidang wanita. Saya sangat tadi hampir amazing lah, ternyata anak-anak itu wawasannya terhadap wanita itu bagus ya. Rencananya untuk perkembangan pendidikan khususnya di SMA Grati untuk wanita itu sangat bagus, ide-idenya kemudian pemikirannya itu sangat bagus. Jadi untuk kegiatan seperti ini sangat manfaat sekali. Selain melatih anak-anak untuk mandiri, melatih untuk berani, dan melatih untuk punya wawasan yang bagus juga. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, sejak kapan Bu Estu terlibat dalam event Miss Kartini dan bagaimana kesan dan pesan dari Bu Estu dari tahun ke tahun mengenai event Miss Kartini? Sejak awalnya lupa ya Bu Estunya karena sudah terlalu lama jadi juri Miss Kartini ini, tapi dari tahun ke tahun makin kesini ternyata makin bagus dalam artian pendapat mereka atau wawasan mereka terhadap perkembangan wanita Indonesia, terhadap bagaimana sebagai seorang peraja putri yang bagus, terhadap dunia pendidikan, bagaimana sejarah Kartini, cita-cita Kartini itu lebih luas, lebih bagus. Jadi harapan saya ke depannya nanti juga makin bagus, makin wawasannya makin bagus, ide-idenya juga makin bagus, yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kita sebagai pengembangan dari potensi siswi di SMA Grati. Baik, luar biasa sekali gagasan disampaikan oleh salah satu dewan juri dari event Miss Kartini tahun ini, yakni Bu Estu. Jadi baik, seperti itu saja sesi wawancara dengan salah satu dewan juri. Saya ucapkan terima kasih. Jadi Sobat Sansa, kali ini kita berwawancara dengan winner Miss Kartini SMA Negeri 1 Grati 2025. Halo Kurota Yunin. Halo. Selamat sekali lagi ya. Gimana nih perasaannya sekarang setelah melewati berbagai rintangan hingga menjadi seorang Miss Kartini? Jujur nggak expect. Aku nggak punya kayak angan-angan untuk sampai ke titik ini. Semua ini bukan hanya gara-gara aku. Banyak orang-orang yang berkontribusi di kemenangan ini, terutama teman-temanku, MUA aku, semuanya yang berkontribusi. Pokoknya aku sangat berterima kasih kepada teman-temanku dan tentunya tak lupa adalah doa ibu. Terima kasih.
Oke, Ayun, ada nggak sih satu momen di acara tadi yang paling bikin kamu deg-degan atau terharu? Sebenarnya yang paling bikin deg-degan itu pas sesi debat, dimana ketika juri menanyakan pertanyaan yang kritis kepada para finalis, itu benar-benar bikin deg-degan karena kita sendiri harus tahu jawabannya pada saat itu. Terus yang momen yang paling bikin haru itu pas pengumuman winner Miss Kartini, karena di sana aku nggak expect sama sekali, dan berterima kasih dan bersyukur banget di titik itu. Terima kasih. Oke, itu adalah perasaan Ayun saat debat dan juga sampai titik akhir menjadi seorang pemenang. Jadi selanjutnya aku mau tanya sedikit aja nih, satu pertanyaan aja nih buat Ayun. Boleh diceritain dikit nggak nih gimana proses perjuangan kamu selama persiapan? Sebelum jadi Miss Kartini, aku udah punya modal karena dari dulu aku jujur suka sama pahlawan nasional namanya Raden Ajeng Kartini. Nah, setelah suka itu aku jadi penasaran nih, gimana sih kalau kita ngikutin ini, ya barangkali kan ada rezeki nih ya. Nah, sesuai pertanyaannya tadi, perjuangannya setiap hari aku baca buku tentang Raden Ajeng Kartini yang aku pinjam di perpus Hamin 2 sebelum acara seleksi. Jadi mungkin itu perjuangan yang paling berat. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya, di balik sosok Miss Kartini yang tadinya itu fantastis banget di depan para penonton juga para dewan juri, ternyata perjuangannya juga oke banget loh, effort banget ya kan, sampai baca buku tentang Raden Ajeng Kartini juga di perpus H-3 ya kan. Iya, effort banget itu. Kalau aku sih kayaknya nggak bisa namatin buku R.A. Kartini sebege-bege itu dalam H-3 ya. Itu gila banget sih perjuangannya sampai titik sini, itu kayak pembalasan menjadi juara satu itu emang udah pas banget sama effortnya. Jadi sekian wawancara bersama winner Miss Kartini SMA Negeri 1 Grati 2025 kali ini. Salam jurnalistik dan salam literasi. Oke, di sini kita sudah ada di akhir acara Miss Kartini SMA Negeri 1 Grati. Nah, di sini saya sudah ada korban ya yang akan diwawancarai saya ini. Nah, ini Kak Afi Naufal sebagai penonton tadi, gimana tanggapan Kak Afi mengenai pemenang Miss Kartini 2025 ini? Tanggapan aku sih ini ya, ikut seneng juga karena memang ikut nonton dari awal, ikut debatnya juga sangat seru sekali gitu. Jadi saya sebagai penonton dan juga merasakan hal-hal yang mereka rasakan gitu seru banget dan seneng gitu ya. Iya, dan juga katanya tadi temannya Kak Afi juga juara ya. Gimana perasaan Kak Afi? Salah satu menjadi teman dan juga sekelas gitu ya. Sangat senang sekali karena memang tahu perjalanannya dari awal dan beliau juga konsultasi dengan saya gitu ya. Sangat-sangat ini ya, nyentuh hati gitu, karena memang senang sekali kalau temen deket dan menjadi berhasil gitu, senang banget gitu. Oke, dan ada nggak sih momen dimana finalis yang bikin kakak Afi ini wah gitu, adakah momen kayak gitu? Betul. Ini sih yang waktu debat ya, karena memang perdebatannya mereka sangat seru, jadi saya yang nonton sampai tercengang gitu. Gimana cara mereka berpikir juga sangat-sangat kritis gitu sih. Ya, mungkin Kak Afi ada pesan bagi winner Miss Kartini SMA Negeri 1 Grati 2025 ini. Ini sih sebagai winner dan Miss jangan apa nih? Jangan apa? Jangan ini sih, tetap meneruskan pencapaian yang hari ini, jangan berhenti di sini gitu, karena memang ini adalah langkah awal untuk menjadi hal yang lebih indah untuk kedepannya nanti. Jadi pesan aku dari sini, jangan berhenti dan terus memperjuangkan perempuan yang ada di Indonesia ini. Ya, terima kasih ya Kak Afi Naufal, dan itulah pendapat dari Kak Afi Naufal hari ini. Sekian, terima kasih. La
la la la la, pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana